Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Wacana ingin menjelaskan indikator mortalitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nurul Aulia Dahri dengan rekan saya. Saya Resutari Arif. Oke, langsung saja. Indikator mortalitas. Ada berbagai macam ukuran kematian, mulai dari yang paling sederhana, jumlah absolut, contohnya itu jumlah kematian di kota A pada tahun 2010 sebesar 2.000 jiwa sampai yang cukup kompleks. Perlu dicatat bahwa keadaan kematian suatu penduduk tidaklah dapat diwakili oleh hanya satu angka tunggal saja. Biasanya berbagai macam ukuran kematian dipakai sekaligus untuk mencerminkan keadaan kematian penduduk secara keseluruhan. Untuk lebih mudah membandingkan antara antar waktu dan antar daerah, banyak ukuran kematian yang digunakan, ukuran angka rate maupun rasio. Macam-macam indikator mortalitas atau angka kematian umumnya dipakai adalah satu, angka kematian kasar atau crude death rate. Yang kedua, angka kematian menurut umur. Yang ketiga, angka kematian bayi. Angka kematian bayi itu tersebut angka kematian neonatal dan angka kematian post neonatal. Yang keempat, angka kematian anak. Yang kelima, angka kematian balita. Yang keenam, angka kematian ibu. Angka kematian kasar. Angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada satu tahun tertentu untuk setiap 1.000 penduduk. Angka ini disebut sebagai kasar sebab belum memperhitungkan umur penduduk. Penduduk tua mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang masih muda. Kegunaannya, angka kematian kasar adalah indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk. Jika tidak ada indikator kematian lain, angka ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai keadaan sejahtera penduduk pada suatu tahun yang bersangkutan. Apabila dikurangkan dari angka kelahiran kasar, akan menjadi dasar perhitungan pertumbuhan penduduk alamiah. Angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun tertentu di wilayah tersebut. Bisa dilihat dari rumus berikut, CDR sama dengan D per P kali K, yang dimana D itu adalah jumlah kematian pada tahun tertentu per P, yang dimana jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali dengan K, bilangan konstanta 1.000. Adapun catatannya, P idealnya jumlah penduduk pertengahan tahun tertentu, tetapi yang umumnya tersedia adalah jumlah penduduk pada satu tahun tertentu, maka jumlah dapat dipakai sebagai pembagi. Kalau ada jumlah penduduk dari dua data dengan tahun berurutan, maka rata-rata kedua data tersebut dapat dianggap sebagai penduduk tengah tahun. Lanjut, bisa dilihat pada tabel berikut. Oke, lanjut. Baik, saya akan menjelaskan cara menghasilkan CDR atau angka kematian kasar. Di sini kita masukkan sama dengan buka kurung dan jumlah kematian itu adalah D. Masukkan per jumlah penduduk. Tutup kurung dikali, simbol dari kali adalah bintang, dikali konstan 1.000. Enter, maka dihasilkan 2. Oke, selanjutnya interpretasi dari CDR atau crude death rate sebesar 2.
CDR adalah angka kematian kasar yang menunjukkan jumlah kematian dalam suatu populasi dalam setahun per 1.000 orang. Dalam hal ini CDR sebesar 2 berarti ada 2 orang yang meninggal setiap tahun per 1.000 penduduk dalam populasi tersebut. Angka kematian menurut umur. Angka kematian banyaknya kematian per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun tertentu di suatu wilayah tertentu bisa dilihat pada rumus berikut. ASDR I atau sama dengan DI per PI dikali K, yang dimana DI adalah jumlah kematian orang-orang pada kelompok umur I pada tahun tertentu per PI jumlah penduduk kelompok umur I pada pertengahan tertentu dan dikalikan K, yaitu bilangan konstanta 1.000. Cara mendapatkan ASDR atau angka kematian menurut umur. Sama dengan buka kurung jumlah kematian pada umur pertama per jumlah penduduk menurut umur. Ini kita bisa ambil bebas ya. Saya ambil 25 sampai 29 tahun. Tutup kurung dikali 1.000. Maka hasilnya 20. Oke, interpretasi ASDR atau age specific death rate sebesar 20 menunjukkan jumlah kematian per 1.000 orang pada kelompok umur 0 sampai 4 tahun di wilayah atau di daerah tersebut pada waktu tertentu. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara setelah bayi lahir sampai bayi berusia tepat 1 tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebab kematian bayi ada 2 macam, yaitu endogen dan eksogen. Lanjut, kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian postneonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia 1 bulan sempat menjelang usia 1 tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan luar. Kegunaan angka kematian bayi dan balita. Angka kematian bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat, di mana angka kematian itu dihitung. Angka kematian bayi mencerminkan tingkat kesehatan ibu karena penyakit yang dibawa oleh bayi sejak dalam kandungan ibu memiliki resiko untuk menyebabkan kematian bayi. Kegunaan angka kematian bayi untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan, maka program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal adalah bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil. Misalnya program pemberian tablet FE atau zat besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian postneonatal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak di bawah usia 5 tahun. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan kesejahteraan masyarakat. Angka kematian bayi. Cara menghasilkan angka kematian bayi atau IMR. Sama dengan buka kurung
jumlah kematian per jumlah lahir hidup. Ini. Tutup kurung dikali 1000. Enter. Maka hasilnya adalah 876. Adapun interpretasi IMR atau infant mortality rate sebesar 876 menunjukkan jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di wilayah atau daerah tersebut. Adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 tahun di bawah umur 1 bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Bisa dilihat pada rumus berikut. Selanjutnya konsep Selanjutnya penyebab kematian neonatal tidak sepenuhnya diketahui dan umumnya tidak terdata dengan baik. Namun umumnya kematian neonatal berhubungan dengan kondisi sewaktu hamil atau melahirkan, seperti kelahiran preterm di bawah 37 minggu, berat badan lahir rendah, infeksi, kondisi di mana tubuh tidak memperoleh cukup oksigen untuk menyuplai seluruh tubuh, atau jumlah karbon dioksida yang berlebihan dalam tubuh, dan neonatal tetanus. Pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan dan penanganan kelahiran dengan tenaga medis dipercaya mampu menekan angka kematian neonatal. Selanjutnya, angka kematian postneonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi berumur 1 bulan dengan kurang 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Bisa dilihat pada rumus berikut. Adapun konsep angka kematian balita. Anak adalah penduduk yang berusia 1 tahun sampai menjelang 5 tahun, tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari. Angka kematian anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka kematian anak akan tinggi bila terjadi keadaan salah gizi atau gizi buruk, kebersihan diri dan kebersihan lingkungan yang buruk, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah. Indikator ini sering digunakan untuk menunjukkan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan angka kematian bayi. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Saya akan membahas tentang angka kematian anak atau CMR. Definisi angka kematian anak adalah jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Jadi, angka kematian anak tidak termasuk kematian bayi. Ini rumus dari angka kematian anak. Cara mendapatkan CMR atau angka kematian anak. Sama dengan buka kurung D jumlah kematian per jumlah penduduk menurut umur. Ambil tutup kurung dikali 1000. Enter.
Maka hasil dari CMR atau angka kematian anak adalah 22. Jadi CMR atau Crude Mortality Rate sebesar 22 menunjukkan jumlah kematian per 1.000 orang di wilayah atau daerah tersebut pada waktu tertentu. Angka kematian balita under 5 mortality rate adalah anak balita atau bawah 5 tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun, 4 tahun, 11 bulan, 29 hari. Pada umumnya ditulis dengan notasi 0 sampai 4 tahun. Definisi dari under 5 mortality rate adalah jumlah kematian anak berusia 0 sampai 4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu, termasuk kematian bayi. Rumus dari under 5 mortality rate bisa dilihat dari slide ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan angka kematian pada balita. Di sini angka kematian anak dan balita hampir sama ya rumusnya, dan hasilnya juga sama seperti tadi. Sama dengan buka kurung jumlah kematian per jumlah penduduk menurut umur 0 sampai 4 tahun, tutup kurung, dikali 1.000. Bentar. Maka hasil dari angka kematian balita itu sama dengan angka kematian anak. Jadi under 5 mortality rate itu sebesar 22 menunjukkan jumlah kematian anak di bawah usia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup di wilayah atau daerah tersebut. Nah, kita masuk ke indikator mortalitas yang terakhir, yaitu angka kematian ibu. Definisi dari angka kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari, sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Kegunaan dari AKI, informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman dan bebas risiko tinggi. Program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Angka kematian ibu menunjukkan frekuensi perempuan usia produktif yang terekspos risiko mati akibat kehamilan atau kelahiran. Jumlah perempuan 15-49 tahun ini disebut juga person years life exposed to risk, yaitu jumlah orang yang mempunyai risiko mengalami kematian karena kehamilan atau kelahiran. Angka kematian ibu atau MM rate dapat diubah menjadi rasio kematian ibu, MM rasio, dan dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup dengan membagi angka kematian dengan angka fertilitas umum. Dengan cara ini diperoleh rasio kematian ibu atau kematian maternal per 100.000 kelahiran. Rumus dari angka kematian ibu bisa dilihat dari slide ini, jumlah kematian ibu per jumlah kelahiran hidup kali bilangan konstan 100.000. Untuk mengetahui angka kematian ibu,
sama dengan buka kurung jumlah kematian ibu ini, jumlah kematian ibu per jumlah lahir hidup. Tutup kurung dikali 100. Enter. Maka hasil dari angka kematian ibu adalah 3. Jadi AKI-nya atau angka kematian ibu sebesar 3 menunjukkan jumlah kematian ibu per 1000 kelahiran hidup di wilayah atau daerah tersebut pada waktu tertentu. Mungkin sekian dari kelompok wacana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.